Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya hari ini? Ustadz doakan mudah-mudahan teman-teman semua puasanya lancar ya. Oke, hari ini Ustadz akan bercerita. Nanti teman-teman saksikan ya dari awal sampai akhir. Nanti Ustadz kasih pertanyaan dan teman-teman bisa jawab ya di kolom komentar di bawah ini. Nanti Ustadz akan pilih kira-kira siapa yang jawabannya paling bagus. Nanti Ustadz kasih sesuatu ya. Oke, simak terus ya teman-teman ya. Hari ini Ustadz akan bercerita tentang seorang raja. Wow. Jadi ada seorang raja yang hobinya itu berburu, teman-teman. Di sini ada enggak teman-teman yang hobinya berburu? Oh, ada? Yang ada silakan angkat tangan. Oh ya. Berarti sama ya sama si raja ini. Raja ini hobinya itu berburu. Oh. Kemudian raja ini punya tangan kanan atau penasehat ya. Penasehatnya itu orangnya jujur, baik, soleh ya. Nah, suatu ketika raja dan penasehat ini berburu di sebuah hutan. Di sebuah hutan belantara mereka berburu. Kemudian mereka mendapatkan seekor kijang. Kijangnya sangat besar ya teman-teman ya. Kemudian saking semangatnya, disembelih tuh kijangnya disembelih. Kemudian dibelek, saking semangatnya si raja itu memotong-motong kijangnya sampai tangannya atau jarinya ternyata kena pisau. Sampai terputus teman-teman. Nah, jarinya si raja itu terputus. Jadi tinggal 4, jari kirinya sang raja tinggal 4. Sakitan. Wah, kesakitan. Terus penasihatnya bingung. Kenapa raja? Kenapa raja? Tanya ke raja. Tangan saya kepotong, tidak sengaja tadi. Wah, terus apa jawaban sang penasehat? Wah, penasehatnya lalu jawab, Alhamdulillah, inilah yang terbaik. Rajanya bingung dong ya. Lagi kesakitan, berdarah. Rasanya gimana ya kalau kepotong sampai putus. Terus penasehatnya bilang, Alhamdulillah, inilah yang terbaik. Emosi si raja. Loh, kok bisa kamu ngomong begitu? Saya lagi kesakitan seperti ini. Terus si penasehat, maaf raja, maaf. Tapi alhamdulillah ini yang terbaik. Alhamdulillah raja hanya jarinya saja yang terpotong. Coba bayangkan kalau raja tangannya seluruhnya yang kepotong. Bagaimana rasanya? Wah, si raja ini makin marah ya. Karena marah, dongkol yang ya teman-teman ya, karena lagi kesakitan, dikatain seperti itu, marah. Akhirnya si raja itu tidak terima dengan perkataan penasehat itu. Akhirnya penasehat itu langsung dipenjara ya teman-teman ya. Walaupun sang raja ini sayang banget sama penasehat ini, tapi tetap dipenjara. Dipenjara beberapa tahun, selama 3 tahun. Kemudian raja bingung, kira-kira udah kapok belum ya si penasehat itu, didatangin lagi ke sel. Gimana kamu di penjara? Terus apa yang dikatakan penasehat itu? Penasehat itu jawab, Alhamdulillah, inilah yang terbaik. Sang raja, kamu nggak kapok ternyata ya, udah di penjara. Akhirnya sang raja nggak jadi. Tadinya mau melepasnya ya, tapi nggak jadi. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian sang raja pun kembali ke hutan ya untuk berburu. Nah, sang raja ini mencari penasehat baru ya. Dengan penasehatnya dan beberapa prajurit, dia berburu lagi ke tengah hutan ya. Sesampainya di tengah hutan, terpisah tuh antara prajurit ya dan raja dan penasehat barunya. Terpisah ya, tersesat, terpisah. Dan akhirnya di tengah-tengah hutan itu ada suku
primitif. Wah, kanibal ya, suku kanibal yang suka menumbalkan manusia ya untuk sesembahannya. Nah, akhirnya ditangkap tuh sang raja sama penasehat barunya ya. Oh, ditangkap, kepala sukunya nggak tahu kalau itu adalah sang raja ya. Ditangkaplah keduanya untuk tumbal sesembahan ya, untuk ritual suku tersebut. Nah, akhirnya penasehat yang baru dipenggal tuh, kepalanya dipenggal. Sang raja ketakutan. Oh, ya Allah, saya masa mati konyol seperti ini. Oh, kepikiran, saya kan masih punya punya kerajaan, punya prajurit banyak, masa saya mati konyol seperti ini. Oh, bingung dia, kepikiran. Terus akhirnya dicek sang raja. Melihat sang raja ada cacatnya. Jadi suku itu tidak mau kalau tumbalnya itu ada yang cacat. Jadi harus sempurna, nggak ada yang cacat sedikit pun. Nah, kepala suku itu lihat rajanya jarinya tinggal 4, hanya 4 cacat. Berarti nggak mau karena menurut suku tersebut kalau menumbalkan orang cacat akan mendatangkan musibah. Dan akhirnya sang raja pun dibebaskan ya, tidak jadi dipenggal. Langsung seneng sang raja, lari ngocar-ngacir balik lagi ke kerajaannya. Bersyukur mereka. Terus raja akhirnya tidur berpikir-pikir, aduh. Jadi ingat sama penasehat yang lama ya. Alhamdulillah ini yang terbaik. Berarti ada hikmahnya. Tangan raja itu kepotong. Jadi ada hikmahnya. Nah, sang raja pun kepikiran, lalu membebaskan penasehat barunya itu, penasehat yang lama, dibebaskan penasehat yang lamanya. Oke, dibebaskan. Kemudian berterima kasih sama penasehat yang lama itu. Terima kasih, berkat kamu saya tidak jadi mati konyol, tidak jadi dipenggal. Sang penasehat itu diiming-imingin, kamu mau apa sama sang raja? Kamu mau apa? Kalau zaman sekarang mau hadiah apa? Rumah, kendaraan, apa yang kamu mau? Sebutkan saja, gak usah malu-malu. Kamu mau hadiah apa dari aku sebagai bentuk permintaan maafku? Terus sang penasehat itu ngomong apa? Kira-kira mau apa? Ada yang tahu? Sang penasehat itu ternyata gak mau sama sekali hadiah yang ditawarkan oleh raja. Apa yang dikatakan penasehat itu? Terima kasih raja, saya tidak membutuhkan hadiah ya dari raja. Saya sudah berterima kasih banyak kepada raja karena raja sudah menghukum saya selama ini. Kaget sang raja. Loh, ini orang udah di penjara kok pala terima kasih ya, dikasih hadiah nggak mau pala terima kasih. Wah. Terus tanya sang raja, loh kok bisa gitu? Kenapa terima kasih? Sudah di penjara kok terima kasih? Wah, akhirnya sang penasehat itu menceritakan, iya, coba kalau dulu raja tidak memenjarakan saya, mungkin saya akan ikut bersama raja untuk berburu dan mungkin saya sudah meninggal ya kalau ikut raja, kalau tidak dipenjara. Nah, untung saja raja memenjarakan saya. Jadi saya bisa hidup sampai sekarang. Ya, alhamdulillah inilah yang terbaik. Langsung raja itu, Masya Allah, berarti gak sia-sia ya punya penasehat lama yang luar biasa ya teman-temannya akhlaknya. Kemudian akhirnya penasehat itu diangkat lagi menjadi penasehat sang raja. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Alhamdulillah inilah yang terbaik. Penasehat itu selalu bilang seperti itu. Alhamdulillah inilah yang terbaik. Di penjara, alhamdulillah inilah yang terbaik. Dimarahin sang raja, alhamdulillah inilah yang terbaik. Dibebasin, alhamdulillah inilah yang terbaik. Oke, itu kisah cerita hikmah sore hari ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajarannya. Kira-kira apa nih pelajaran yang bisa diambil dari cerita Ustadz ini? Ayo silakan di komen bisa aja ya teman-teman ya.
tulis namanya dari kelas apa, silakan di komen aja. Nah, Ustadz ada pertanyaan lagi, kenapa sang penasehat berterima kasih, tidak mau menerima hadiah dari raja? Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa penasehat itu tidak mau pemberian hadiah dari raja? Pala terima kasih sudah di penjara. Ayo, apa jawabannya? Silakan komen saja ya teman-teman ya. Nanti Ustadz cari yang terbaik ya. Ketik namanya kelas berapa ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan ceritanya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan teman-teman yang di rumah tetap semangat puasanya ya. Mudah-mudahan bisa full sampai nanti ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari Ustadz. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.